Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menelaah dari firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyejuk hati, istri dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual. Ini yang pertama yang perlu kita sampaikan. Jadi istri itu adalah memberikan dukungan agar ketenangan suami itu ada di dalam rumah. Maka apabila ketenangan ini ada, maka suami akan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan sampaikan al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka apabila istri memberikan ketenangan jiwa dan raga kepada suami pulang ke rumah, dia sambut dengan senyum, dia berikan ketenangan dan dia tidak mengomel. Nah, ini akan betah suami di rumah. Kenapa belakangan ini banyak suami-suami yang tidak betah di rumah? Karena apa? Karena ketenangan dan dukungan emosional itu tidak didukung oleh istri di dalam rumah tangga itu sendiri. Lalu apalagi yang harus dilakukan istri sebagai pendukung, menciptakan suasana rumah yang harmonis dan damai. Damai dalam menyikapi masalah, damai dalam merawat dan mentarbiyah dan mendidik anak, dan dia bersikap qanaah dengan apa yang diberikan oleh suami. Maka jangan dia meminta kepada suami di luar kuasa dan upaya dan daya daripada suami itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik dan tempat suami berbagi keluh kesah. Nah, ini yang paling penting, sahabat KIS yang dirahmati Allah. Kadang suami mempunyai masalah di luar rumah. Dia mempunyai hal-hal yang tidak bisa diselesaikannya. Sampai di rumah dia akan keluhkan kepada istri, sebagaimana yang disampaikan ini. Hal ini sudah pernah dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Saat Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, dia merasa takut dan dia bingung, dan dia datang ke rumah Khadijatul Kubra. Lalu Rasulullah SAW diselimuti oleh Khadijah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, zammiluni zammiluni. Lalu Khadijah menyampaikan, wahai suamiku, engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang tidak pernah berdusta. Lan yaqa'allahu subhanahu wa ta'ala laka kurhan. Allah tidak akan menjatuhkan sesuatu yang membinasakan kepadamu. Ini adalah kata-kata istri yang mendamaikan, dan dia menyampaikan menanya keluh kesah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW saat berada di Gua Hira tersebut. Nah, kita sebagai istri pada zaman ini, berupayalah kita, sahabat KIS yang dirahmati Allah, menjadi pendengar yang baik. Jangan dibantah suami, jangan dipotong perkataan suami saat dia berbicara. Jadi agar apa yang diinginkan oleh suami itu bisa tersampaikan dan dia mendapatkan solusi. Kadang suami itu dia tidak ingin mendapatkan solusi dari istri, tapi ingin mengeluarkan keluh kesahnya saja. Tapi kadang istri malah yang didapatkan suami menyalahkan suami. Kau melakukan hal ini karena kau tidak mau, malas dan lain-lain. Maka ini kita bangun di dalam rumah tangga agar rumah tangga kita itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun yang kedua adalah istri sebagai penopang suami.
Seorang istri juga berperan sebagai mitra yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebagai penopang, istri dapat mendorong suami dalam kebaikan baik urusan dunia maupun di akhirat. Ada ide, ada gagasan, ada yang ingin dibangun oleh suami, istri harus mendukung, harus memberikan kekuatan emosional, spiritual terhadap suami itu. Jangan dijatuhkan semangat suami. Kadang suami menyampaikan kepada istri, "Dek, saya mau berusaha A, B, C, D." Lalu kadang istri bilang, "Nggak usah, nanti rugi. Nanti nggak ada resikonya, kamu nggak bisa itu dan kamu nggak mampu untuk itu." Ini adalah sikap yang tidak mendukung suami. Dukunglah suami itu apabila dia ingin menggagas sesuatu, tapi apabila ada masalah dalam gagasan itu, ajak dia bermusyawarah dan ajak dia berdialog. Adapun yang kedua, membantu mengelola rumah tangga dengan bijak, termasuk dalam ekonomi dan pendidikan anak. Kadang ya istri itu mengeluh terus, "Bang, nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu." Ini istri qanaah dalam hal ini agar dan dia dukung tentang pendidikan. Kadang suami ingin anak-anak ingin sekolah, suami maunya ke pesantren. Datang istri, "Mau jadi apa tuh di pesantren? Itu nggak bagus, nggak ada masa depannya." Itu. Jadi itu diajak dialog, didukung, karena tentang pendidikan anak juga harus saling mendukung. Yang ketiga adalah menjadi partner diskusi yang cerdas dan solutif dalam mengambil keputusan. Maksudnya dalam hal ini ya kita jadikan itu rekan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Perempuan itu pakaian bagi laki-laki, laki-laki itu pakaian bagi perempuan. Ini harus partner. Maka dari itu sahabat KIS yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ini, meskipun istri memiliki peran besar sebagai penyejuk dan penopang suami, harus memberikan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan yang seimbang. Rasulullah SAW telah memberikan contoh teladan kepada kita dan para ummahatul mukminin, ibu-ibu orang-orang mukmin telah memberikan contoh kepada kita. Sayyidatuna Khadijah telah memberikan pola sebagai istri, dan Sayyidatuna Aisyah juga sudah memberikan pola itu. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sudahi pembukaan pada sore hari ini. Sekian dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Marco di sore hari ini, silakan Ustadz. Ya, menambahi dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, bagaimana istri mendukung yaitu aktivitas daripada suami dan rumah tangga, maka kita berkaca kepada sebelum Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Karena Nabi Muhammad SAW 2 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu bertahanus ke Gua Hira, atau sekarang disebut dengan namanya Jabal Nur. Dan bayangkan pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah, selama 2 tahun kurang lebih itu Ibunda Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha senantiasa istiqomah mendukung daripada
niat dan usaha daripada Nabi Muhammad SAW yang diantaranya adalah itu bertahanus di Gua Hiro. Jadi bayangkan pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua, terutama bagi para istri, bagaimana dia menopang dan mendukung suaminya di dalam mengarungi rumah tangga. Bayangkan dari bawah ke atas itu, kalau kita berjalan itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai di puncak daripada Gua Hiro tersebut atau Jabal Nur. Dan untuk turun juga membutuhkan 1 jam, berarti naik turun itu kurang lebih 2 jam. Dan bayangkan dari kota Makkah atau dari sekitaran Ka'bah itu, karena rumah Rasulullah dekat dengan Ka'bah begitu. Lalu Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha itu mengantarkan bagaimana Ummul Mukminin Khadijah menopang dan mendukung suami beliau untuk bertahanus di Gua Hiro dengan menyiapkan suplai makanan ya selama lebih kurang 2 tahun lamanya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Artinya pada waktu itu Nabi masih berumur 38 tahun. Dan aktivitas itu bayangkan dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha setiap hari. Kalau mungkin istri-istri hari ini, ya saja kalau disuruh mungkin seperti itu, mungkin istri hari ini akan berkata, ini suami saya kurang kerjaan, ngapain dia naik hiking, naik ke gunung, lalu menyendiri di sana begitu kan. Tetapi tidak dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau begitu sabar ya di dalam mendukung suami tercinta Nabi Muhammad SAW dalam menyiapkan apa-apa saja kebutuhan daripada suami tercinta selama bertahanus kurang lebih 2 tahun lamanya di Jabal Nur atau di Gua Hiro yang kita lihat hari ini. Maka ini adalah sebuah pengorbanan yang amat luar biasa. Itu hanya baru di satu sisi. Belum lagi tadi kalau misalnya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, ya, bagaimana peran Ummul Mukminin itu Khadijah, termasuk juga diantaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam mendukung suaminya, apalagi seorang suaminya bukan hanya sebagai suami yang biasa, tapi dia juga adalah nabi dan rasul yang tugasnya bukan hanya sekitaran rumah tangga begitu, tapi tugas suami beliau Nabi Muhammad SAW adalah sedunia begitu. Karena Rasulullah SAW dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya tugas Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah Allah ke seluruh penjuru bumi. Dan bayangkan betapa luar biasanya istri beliau dan istri-istri yang lainnya itu dalam mendukung kegiatan suaminya. Maka hendaklah seorang istri full 100% itu mendukung kegiatan seorang suami di dalam menahkodai rumah tangga. Sebagaimana tadi kata Tuan Guru kita, bahwasanya istri itu taubahnya termasuk suami istri lah ya. Baik istri ke suami, suami ke istri adalah seperti taubahnya seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya suami dan istri ini saling menutupi kekurangan dan melengkapi di antara sesama pasangan. Nah, artinya suami istri itu punya kelebihan dan kekurangan. Inilah keistimewaan daripada suami istri. Jadi seorang istri kalau dia menemukan mungkin banyak diantaranya kekurangan suaminya, maka hendaklah si istri ini bersabar terhadap kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Karena memang suami adalah bukan yang sempurna. Begitu juga seorang istri. Ketika suami menemukan kekurangan istri, maka hendaklah suami menutupi dan melengkapi kekurangan istri tersebut. Bukankah sebelumnya antara suami dan istri adalah manusia yang tidak sempurna? Sehingga di dalam Islam diharapkan setelah terjadinya pernikahan, maka dua pasangan sejoli ini antara suami istri menjadi manusia yang sempurna, karena mereka bisa saling melengkapi, saling mendukung, saling menopang di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bagaimana agar rumah tangga tersebut sebagaimana tadi kata Tuan Guru kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang menjadi baiti jannati. Tentunya ini membutuhkan pengorbanan, kesabaran, rasa syukur di antara kedua pasangan dan di dalam rumah tangga tersebut. Kenapa? Karena memang salah satu ciri daripada orang yang bertakwa adalah ketika
dia merasa cukup akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang istri misalnya ketika suaminya pulang ke rumah lalu dia membawa rezeki tak seberapa rezeki yang dia dapatkan hari itu, maka hendaklah seorang istri bersabar. Karena apa? Karena seorang suami berapapun rezeki yang dia dapatkan hari itu, maka itu adalah bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab suaminya bukanlah seorang koruptor, dia tidak menipu orang, tidak mengurangi takaran dan timbangan, maka seorang istri yang bertakwa dia menerima pemberian Allah walaupun sedikit, sebab suaminya adalah tidak melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sebutkan, karena suaminya tidak korupsi, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi timbangan. Maka bersyukurlah seorang istri berapapun rezeki yang didapatkan oleh suami hari itu dan diberikan kepada seorang istri, maka terimalah dan syukurilah itu. Mudah-mudahan dengan mensyukuri segala apa yang didapatkan rezekinya oleh suami hari itu, maka Allah menambahkan nikmatnya. Bukankah Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka siapa dari hamba Allah yang bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah, maka Allah berjanji akan menambah segala nikmat itu. Oleh karena itu, antara suami istri, maka perbanyaklah sabar di dalam menjalani rumah tangga, kemudian kita bersyukur, yaitu menggunakan segala nikmat yang Allah berikan di dalam jalan taat dan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan seorang istri di dalam menjalankan perannya di dalam mendukung seorang suami, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Tuan Guru kita dengan panjang lebar di awal tadi, ini insya Allah akan terwujud semua niat baik, segala hajat, kemudian keinginan dan doa-doa dan cita-cita menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ini insya Allah akan terkabul dengan sama-sama bekerja sama mengayomi mengayomi dan mengarungi bahtera rumah tangga sampai ke pelabuhan yang diharapkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Airin yang bisa saya tambahkan. Baik, itu dia sahabatnya sebagai pembukaan kita ya di sore hari ini, tausiah pembuka dengan tema tadi peran istri sebagai penyejuk hati dan juga penopang suami. Sahabatnya, untuk pertanyaan kami ingatkan kembali, yang ingin bertanya bisa Anda bertanya lewat telepon 0811 626 1066, atau sahabatnya bisa juga bertanya sahabat di 0812 625 1066 lewat SMS atau WhatsApp dengan nama dan alamat lengkap dengan pertanyaannya ya. Sesaat lagi sahabatku, kita akan jelang berita utama. Selepas berita utama kami akan kembali lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah berpadu di Obat Hati bersama dengan Al-Ustaz kita, Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA dan juga Ustadz Martua Dalimu TSPD. Tetap padu di Kisah Fam, inspirasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.